Selamat pagi para dosen dan teman-teman. Saya Vitalis Nampar, mahasiswa PPG BITS 1 tahun 2024 pada STK Santo Yakobus Merauke. Saat ini sedang mengikuti PPL pada lembaga UPTD SMP Negeri 3 Reog, Kecamatan Reog, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, sehat? Sehat, Pak. Semangat? Semangat. Coba kita kasih semangat satu kali dulu dengan yel ya. Yel, semangat pagi. Ya. Coba siap, berdiri. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kita akan masuk di materi Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Adrian, antar kita ke dalam doa pembuka pembelajaran hari ini. Kita semua berdiri. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, kita sudah berdoa bersama. Terima kasih kepada Adrian yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita sepakati dulu apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan aturan dan tata tertib selama pembelajaran berlangsung. Saat pelajaran berlangsung tidak boleh ada yang ribut, ya. Lalu yang kedua, saat pembelajaran berlangsung tidak boleh ada yang saling ganggu teman. Baik. Adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada murid-muridnya. Lalu yang kedua, setelah kita memahami, kita juga dimampukan untuk mewartakan kerajaan Allah. Lalu setelah kita mampu untuk mewartakan kerajaan Allah, kita pun diharapkan dapat ikut ambil bagian ya dalam mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik sekalian, ya kita masuk di inti pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke sana, ada yang suka nyanyi? Semua suka nyanyi? Semua suka bergoyang? Karena itu kita berdiri lagi, kita siap menyanyikan bersama lagu ini. Jadi tidak hanya sekedar nyanyi, tapi kita juga siap untuk memahami makna dari lagu ini. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Semua siap ya? Sampai tepuk tangan bisa. Dengan dia panggil Yesus amat sudah merasanya. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Perasaan apa yang kalian alami setelah menyanyikan lagu tadi? Angkat tangan. Yang bisa. Angel? Senang. Adrian? Senang, Pak. Senang. Senang. Oke. Kenapa kamu senang dengan lagu ini? Karena Yesus memanggil kita untuk menjadi sahabat dan rekannya. Karena Yesus memanggil kita untuk menjadi sahabat dan rekannya. Ada lagi perasaan lain? Anggi? Karena Yesus mencintai kita. Karena Yesus mencintai kita. Ada lagi? Karena mendapat panggilan dari Yesus. Karena mendapat panggilan dari Yesus. Senang ya. Lalu yang kedua, masih ingatkah kalian akan murid-murid Yesus itu? Masih, Pak. Masih. Siapa-siapa?
Coba disebutkan. Simon, Simon, Andreas, Yohanes, Petrus, ya. Banyak ya, ada 12 orang. Bagus, ternyata masih ingat. Lalu yang berikut, apakah kita semua juga termasuk murid Yesus? Termasuk Pak. Kita semua yang ada di kelas ini termasuk murid Yesus? Ya. Termasuk ya. Kenapa? Ada alasannya? Coba yang lain. Kilan. Karena kita mengikuti ajaran Yesus. Karena kita mengikuti ajaran Yesus. Bagus. Ada lagi? Orang yang sudah dibaptis, kita mengemban tugas ya sebagai murid Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Baik, mari kita simak bersama ya. Kita akan mendengarkan sebuah kisah berjudul Wawancara dengan Pastor. Kita akan dengarkan bersama. Wawancara dengan Pastor Franz. Saya mulai banyak terlibat kegiatan keagamaan baik di sekolah maupun di wilayah, seperti ikut OMK, ikut KOR, dan sebagainya. Tidak jarang guru agama di sekolah meminta saya ikut mendampingi adik-adik kelas dalam pembinaan iman. Rasanya sangat menyenangkan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut. Dari sinilah saya mulai merasakan menjadi panggilan. Karena saya yakin Tuhan telah menentukan jalan bagi kehidupan yang harus saya jalani. Ada beberapa pertanyaan pendalaman untuk kita bisa lebih memahami berkaitan dengan kisah panggilan hidup kita masing-masing. Oke. Yang pertama, siapa yang bisa rumuskan arti dari suatu panggilan hidup berdasarkan cerita tadi? Siapa? Anggi? Panggilan adalah suatu kehendak Tuhan yang tidak dapat dihalangi oleh orang. Ya, panggilan adalah kehendak Tuhan yang tidak bisa dihalangi oleh orang lain, orang tua sekalipun. Kalau memang itu adalah rencana Tuhan dan Tuhan manggilnya untuk bekerja di ladang Tuhan, tidak ada yang bisa menolak. Yang walaupun kita sudah banyak rencana sebelumnya, ya bagus. Tangan dulu untuk Anggi. Baik, sekarang kita bagi ke dalam kelompok. Kelompok ketiga yang menjadi ketuanya adalah Tari. Lalu anggotanya ada Arca, Noya, dan Betran. Ya, lengkap. Lalu baik, itu untuk kelompoknya. Setelah baca kitab suci sebentar, Pak akan bagikan LKPD. Di dalam LKPD itu sudah ada petunjuknya. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Ini untuk kelompok 1, langsung gabung dalam kelompok. Jangan lupa tulis nama kelompok. Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke. Kelompok 2? Sudah. Sudah. 3? Sudah, Kak. 4? Sudah, Kak. 5? Sudah, Kak. Oke, baik. Kalau misalnya semuanya sudah selesai diskusinya, kita siap untuk presentasi. Jadi masing-masing perwakilan dari kelompok maju ke depan kelas untuk presentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Kita panggil dari kelompok yang pertama. Silakan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ceritakan bagaimana secara garis besar panggilan murid-murid Yesus dan bagaimana pula reaksi orang yang dipanggil Yesus. Jawabannya, Yesus mampu menggerakkan para murid untuk segera menjawab panggilan Yesus secara spontan dan tidak ragu-ragu. Murid menerima panggilan itu walaupun meninggalkan keluarga dan pekerjaannya. Kasih. Baik, tangan untuk kelompok.
Giliran kelompok 2 yang akan mempresentasikan. Yang menjadi ketua kelompok silakan maju depan kelas, presentasikan jawaban atau hasil diskusinya. Dipersilakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Kedua, siapa saja nama 12 murid Yesus yang disebut sebagai 12 rasul? Yaitu Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Filipus, Thomas, Yohanes, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. 3. Dari kalangan apa saja 12 murid Yesus tersebut? Murid Yesus tersebut berasal dari kalangan nelayan dan orang-orang yang hidup sederhana. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Yang keempat, dalam Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 28 difirmankan bahwa syarat untuk mengikuti Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Jelaskanlah maksud dari masing-masing syarat tersebut. Maksudnya adalah orang yang rela berkorban dan berani melepaskan keterikatan dengan keluarga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Kita sudah ikuti bersama, ya. Kita sudah ikuti bersama proses diskusinya. Adik-adik sekalian, setelah Anda mempresentasikan semua hasil diskusi kalian tadi, sekarang saatnya Pak sedikit memberikan kesimpulan akhir dari seluruh pembelajaran hari ini. Ya, baik. Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, ya, yaitu untuk membawakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Jadi ada hal yang menarik dari kisah panggilan Yesus ini. Jadi Yesus tidak memanggil sembarang orang, ya. Dia tidak memanggil orang kaya, dia tidak memanggil orang sukses, dia juga tidak memanggil para imam, dia juga tidak memanggil pejabat dan juga ahli-ahli Taurat yang hidup saat itu, ya. Tapi justru yang menarik di sini adalah dia justru memanggil orang-orang atau yang notabene hidupnya menderita, orang miskin, ya, cukai, ya, nelayan dan petani, dan juga orang berdosa. Sikap yang dituntut dari para murid adalah datang kepada Yesus, melihat dan memahami siapakah Yesus itu, ya. Lalu apa maksud panggilannya dan tinggal bersama dengan Yesus supaya dapat menjalin hubungan pribadi secara mendalam dengan Yesus. Lalu ada 3 syarat dalam mengikuti Yesus. Syaratnya adalah Menyangkal diri, memahami salib dan mengikuti Yesus. Oke. Kisah panggilan para murid-muridnya selalu diawali dari Yesus. Yesus yang berinisiatif. Yesus memanggil, bukan para murid yang datang sendiri kepada Yesus meminta bahwa saya mau menjadi murid Yesus. Tapi Yesus yang berinisiatif pertama kali. Dia yang mengambil inisiatif yang pertama. Lalu reaksi para murid juga yang dipanggil itu beragam. Ada yang menolak, mentah-mentah, ada pula yang menerima spontan, ya, mau menerima panggilan Yesus. Yang menolak, ya, karena masih ragu. Harus berpamitan dengan keluarga, harus berpamitan dengan orang tua dan lain sebagainya. Lalu, orang yang seperti ini tidak berkenan kepada Yesus. Yang banyak keraguan itu. Oke. Saat ini pun Yesus masih manggil kita untuk menjadi muridnya. Melalui apa tadi? Melalui pembaptisan yang kita terima, ya.
kita sudah dipanggil oleh Yesus sendiri untuk menjadi murid-muridnya. Baik, sampai di sini adik-adik paham? Baik, adik-adik sekalian, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Semua sudah paham? Oke. Untuk lebih jelas berkaitan dengan penjelasan pembelajaran hari ini, Anda boleh mengunjungi link ini. Jadi link di dalam ini, ya, ada link YouTube, ya. Link YouTube ini menampilkan video penjelasan kesimpulan berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Kita lanjut, kita masuk di sesi refleksi. Baik, Anda adik-adik sekalian diminta untuk duduk tenang, coba lepas semua hal-hal yang mengganggu kalian punya konsentrasi di atas meja ini. Rapikan kembali catatan-catatan kalian. Rapikan kembali catatan-catatan kalian, tugas-tugas yang diberikan tadi. Kita siap untuk masuk dalam sesi refleksi. Adik-adik sekalian, proses pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tenangkan hati kita. Kita kembali ke dalam hati kita masing-masing. Kita resapi, hayati semua hal yang kita dapatkan selama pembelajaran ini. Apakah kalian merasa yakin dalam mengikuti Yesus ataukah masih ragu-ragu? Jawablah ini di dalam hatimu masing-masing. Apakah kehidupan kalian sebagai murid Kristus sudah sesuai dengan yang diharapkan Kristus sendiri? Dalam kehidupan kalian sehari-hari, apakah kalian sudah mampu menghadirkan suasana kerajaan Allah sesuai dengan yang diharapkan Yesus? Tulislah jawaban itu dalam lubuk hatimu masing-masing. Apakah pembelajaran hari ini benar-benar bermakna bagi panggilan hidup kalian masing-masing? Kita tutup semua kegiatan kita, pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk rahmat berlimpah yang boleh kami rasakan dalam waktu-waktu yang telah kami lewati bersama. Dalam pembelajaran hari ini, kami disadarkan bahwa kami adalah pribadi yang telah dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-Nya. Semoga kami dapat menjalani panggilan kami dalam hidup keseharian kami, di tengah keluarga, di tengah sesama. Doa yang jauh dari sempurna ini kami persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.